Shalom, selamat pagi, jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun, terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan juga yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhanlah yang akan terus menuntun kita dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala pujian dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu atas hidup kami, atas perbuatan-Mu yang ajaib dan luar biasa, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, pertolongan bahkan pemeliharaan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Dan pagi hari ini kembali Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan Roh Kudus urapi kami sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka kitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 31 ayat 24 dan 25. Saya bacakan. Kasihilah Tuhan, hei semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hei semua orang yang berharap kepada Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, kasihlah Dia, kasihlah Tuhan. Semua orang yang dikasih Tuhan hendaknya mengasihi Tuhan. Jadi intinya Tuhan itu lebih dulu mengasihi kita. Nah, kalau Tuhan sudah mengasihi kita, kita pun semestinya, seharusnya, wajib malahan ya, mengasihi Tuhan. Ya, kalau Tuhan mengasihi kita itu dengan kasih yang luar biasa, ya, dengan kasih yang tidak bisa digambarkan, ya. Kasih agape itu kasih yang luar biasa. Sampai firman Tuhan juga mengatakan karena begitu besar kasihnya, kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari kuasa dosa. Itu bukti kasih Tuhan, kasih terbesar yang tidak tergantikan oleh siapapun. Ya, Tuhan begitu mengasihi. Sebaliknya sekarang, ayo kita pun mengasihi Tuhan. Ya, sudah seharusnya demikian. Nah, selanjutnya firman-Nya berkata, Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, orang-orang yang setia, orang-orang yang tidak mendua hati, orang-orang yang hanya menaruh pengharapan di dalam Tuhan, orang-orang yang hanya percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh hanya mengasihi Tuhan, melebihi kasih terhadap apapun. Nah, orang-orang yang setiawan akan dijaga oleh Tuhan hidupnya. Ada perlindungan yang dari Tuhan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Wow. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang merendahkan orang lain justru akan diganjar Tuhan, mendapatkan hukuman ya, dalam pengertian yang lain dengan keras, tidak tanggung-tanggung. Jadi hukumannya luar biasa. Karena itu jaga hati dalam hal ini. Ya, pastikan hati kita murni, pastikan hati kita ini tidak sombong atau congkak. Ya, selanjutnya firman Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hei semua orang yang berharap kepada Tuhan.
Ya, kita semua adalah orang-orang yang berharap dan menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Ya, mari kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, jangan digoyahkan oleh keadaan apapun juga. Ya, jangan sampai kita digoyahkan entah itu karena masalah, karena beban hidup, karena pergumulan, atau sebaliknya karena kekayaan, karena kedudukan, karena berkat. Yuk, hati-hati loh ya. Berkat juga bisa menggoyahkan seseorang. Ya, fokusnya hanya kepada Tuhan. Kasihi Tuhan dengan segenap hati dan tetap setia kepada Tuhan. Ya, jangan digoyahkan, jangan pernah dibelokkan oleh hal-hal yang lain. Nah, orang-orang yang demikian, orang-orang yang dikenan Tuhan, maka terhadap orang-orang ini Tuhan senantiasa menjaga. Tuhan bahkan memberkati, bahkan melindungi. Ya, jadi mari saya mengajak kita semua, apapun kondisimu, seperti apapun keadaanmu, jangan pernah goyah. Ingat, kasih Tuhan terhadap hidup kita sungguh besar, sungguh luar biasa. Saatnya kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Bukan hanya dengan ucapan bibir, bukan hanya dengan perkataan, tetapi kasih kepada Tuhan dengan perbuatan, dengan tindakan nyata. Ya, kasih kepada Tuhan dengan tindakan nyata. Itu berarti apa? Jadi bukan omong doang, tapi dibuktikan. Mana buktinya kasih? Dengan kita senantiasa mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, itu kan mengasihi Tuhan harus demikian. Jadi nggak bisa hanya berkata aku mengasihi Tuhan, tapi perbuatan kita, tindakan kita hendaklah sebagai perwujudan kasih kepada Tuhan. Ya, jadi sekali lagi terhadap orang-orang ini Tuhan begitu luar biasa menjaga, melindungi. Tetapi sebaliknya orang-orang yang congkak, yang sombong, yang hatinya jauh dari Tuhan tentunya, ya justru dia akan mendapatkan hukuman. Yuk, saya mengajak kita semua jemaat dikasih Tuhan, kuatkan, teguhkan hatimu, tetaplah mengasihi Tuhan dengan segenap hati apapun keadaan yang terjadi. Ya, tetap setia kepada Tuhan, jangan mau dibelokkan, jangan mau digoyahkan oleh keadaan apapun. Ketika kita setia, ketika kita tetap mengasihi Tuhan, maka kasih Tuhan, penyertaan, perlindungan Tuhan, penjagaan dari Tuhan itu akan semakin luar biasa atas hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi, hidup kita tidak akan pernah lepas dari kasih karunia. Hidup kita akan senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan firman-Mu pagi ini. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Bahkan kasih-Mu Engkau nyatakan dengan Engkau mau datang ke dunia ini menebus kami dari kuasa dosa dan maut. Sehingga kami beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Kami percaya Tuhan karena kasih Tuhan yang besar itu kami diselamatkan. Dan kami pun mau mengasihi Engkau Tuhan. Bukan hanya dengan bibir kami, tapi kami memberikan hidup kami. Pakai setiap kami menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang tetap setia apapun yang terjadi dengan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terus teguhkan, kuatkan kami ya Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.